Heeh. apa 100 juta sama balik modal ya sama aja bohong 1 tahun gitu loh. Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Dan di video kali ini cukup menarik sekali atau spesial banget bagi saya, karena hari ini saya ingin mewawancarai beberapa siswa yang punya mimpi besar ya, yang ingin bekerja di Jepang juga, tetapi masih pending atau tidak bisa berangkat dan nggak tahu kapan ini bisa berangkat ke Jepangnya karena ini juga ada apa pengaruh dari corona ini, jadi dia masih ibaratnya menunggu lah, menunggu hal yang belum pasti lah ya. Nah, di sini kita akan Hai Sensei. mendengarkan ya, di sini kita akan mendengarkan keluh kesahnya. Jadi Sensei ingin bertanya-tanya sedikit tentang apa sih yang dia rasakan seperti itu. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama anak-anaknya. Pak ini Dosi-sang itu belum aktif ya ininya. Di mute Ya kali belum ya. Sensei. Oh, di mute. Ya, oke des. Hai, Ini dewa, hajime ni Nihongo de jiko shoukai o onegai shimasu. Mazu Irfan さんからでいいかな。Irfan さんからどうぞ。はいSensei. わかりました。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちはじめは。まして。私の名前はイルパン・マウラナシディクです。イルファンと呼ばれています。23歳です。インドネシアの西側のタシコマラヤから来ました。趣味はサッカーをすることです。父と二人目と私です。日本へ行く目的は日本人の仕事仕方を勉強したり、日本語を勉強します。お願いします。はい、よろしくお願いします。わお、素晴らしい。日本語上手だね。めっちゃ早いね。とても早かったです。すごいです。はい、次はドシさん、どうぞ。まだまだ先生。あ、でも、すごい、すごい、すごい。はい、ドシさん、どうぞ。こんにちは。はじこんにちめまして。私の名前はドシエコウトモです。ドシと呼ばれています。バタンの町から来ました。趣味はサッカーすることです。お同じだ。 30歳、33歳です。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。33歳ですね。わお、素晴らしい。ドシさん、結婚していますか？はい、結婚しています。Oke, oke. Kita hari ini interviewnya nggak pakai bahasa Jepang ya, jadi nggak usah takut ya. Kita ngomong-ngomong atau ngobrolnya dengan bahasa Indonesia aja, biar enak ya. Oke, yang pertama, Hai, gacor soalnya. ya, yang pertama sih pertanyaan yang biasa-biasa aja dulu ya. Nanti kalau udah ke itu baru pertanyaan yang ke dalamnya atau ke isinya ya. Yang pertama itu Sensei ingin tahu ya, mungkin teman-teman yang lain juga ingin tahu apa sih alasan kalian, apa sih yang memotivasi kalian itu untuk ingin bekerja di Jepang gitu. Apa motivasinya atau yang membuat kalian ingin bekerja di Jepang? Boleh nggak minta ininya alasannya? Silakan dari Dosisang dulu ya. Hai, silakan. Hai. Yang pertama alasan saya pergi ke Jepang yaitu もう少し大きい声で、もう少し大きく話してください。hai, sensei. はい、 Hai. どうぞ。 Alasan pertama saya untuk bekerja di Jepang yaitu memperbaiki ekonomi yang jelas. Yang kedua, agar bisa menabung. Yang ketiga, ingin belajar karena Jepang adalah salah satu negara yang maju dan berdedikasi tinggi, serta dengan orang-orangnya yang bisa dibilang gila kerja. Dan juga ingin mempelajari tentang bahasa, budaya, dan ingin pergi juga ke tempat-tempat yang mungkin sudah saya inginkan, yaitu kayak Disneyland, terus museum anime internasional yang ada di Kyoto, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Wow, subarashi. Semoga semua itu tercapai ya, Dosi-sang ya. Amin. Kita doakan juga ya. Jadi banyak mimpi lah ya, banyak keinginan. Yang pertama itu memperbaiki ekonomi ya, dan ingin belajar tentang cara orang Jepang bekerjanya kayak gimana. Dan kalau ada kesempatan juga, itu dalam setahun itu ingin mengunjungi beberapa tempat-tempat yang memang dari awal ingin dikunjungi. Seperti itu ya, Dosi-sang ya. Hai.
Oke, kalau Irfan Sang ini kayaknya mau nyari pacar. Kalau Irfan Sang gimana? Apa ini ininya motivasinya? Iya. Ya, kalau cari pacar itu sampingan sensei. Oh, sampingan. Oh kerja sampingan juga nih. Ya, terus Ya, mainnya apa nih mainnya? alasan itu. Oke, Dodo. Ya. Ya, untuk alasannya sih hampir sama kayak Dosi ya, pengen pertama untuk pembelajaran gitu kan. Belajar bahasa Jepang, terus bekerja, terus belajar tentang budayanya, terus apa ya, ingin mengunjungi tempat-tempat yang emang sangat legend gitu, terutama apa yang pernah ada dalam buku sejarah di Indonesia, yaitu Nagasaki dan Hiroshima gitu mungkin saya pengen Wow. tahu gitu. Pengen tahu bekas-bekas bomnya tuh kayak gimana gitu mungkin ya. Nah itu, soalnya itu apa salah satu hal yang menyebabkan Indonesia merdeka gitu. Iya, benar. Ya, mudah-mudahan saja nih tercapai ya. Jadi bisa mungkin sambil nyari Siap, puing-puing Sensei. bom di situ ya. Oke, saya juga ingin ke situ, tapi saya juga belum kesampaian. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya juga bisa seperti apa yang diharapkan oleh Irfan Sang ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya nih. Kalian berdua ini sejak kapan mulai belajar bahasa Jepangnya? Apakah setelah masuk LPK atau memang sebelum masuk LPK sudah mulai belajar secara otodidak atau bagaimana sih? Saya serahkan waktunya ke Dosi Sang dulu. Silakan Dosi Sang. Hai. Untuk sebelumnya itu emang pernah belajar, tapi cuma Handsetnya dideketin. Biar untuk pertama kali belajar itu sebenarnya sebelum di LPK, tapi baru belajar hiragana katakana. Yaitu pertama kali itu di perusahaan Nissan karena emang dulu ada pemberangkatan ke Jepang. Tetapi ada suatu hal yang mungkin tidak bisa memberangkatkan, jadi belajarnya berhenti gitu. Kalau dulu itu kan memang dari pihak perusahaan memberangkatin, tapi hanya untuk produksi, sedangkan maintenance tidak gitu. Dan mulai belajar lagi itu ketika masuk LPK. Oh begitu. Jadi udah pernah ya sebelum masuk LPK udah pernah juga belajar, tapi terputus di situ karena ada suatu hal ya di situ ya. Hai Sensei. Oke, di sini perlu Sensei ini kan dulu sedikit ingatkan di sini ya. Di sini kita nggak ngebawa ya namanya nama LPK atau nama-nama yang apa yang sedikit nanti takutnya jadi masalah. Kita ngobrol di sini cuma sebagai ngeluarin unek-unek kalian gitu loh. Saya ingin tahu apa sih yang membuat kalian itu ingin bekerja ke Jepang seperti itu. Jadi kita nggak ngebahas yang namanya dari LPK mana ya. Kalau nyebut LPK silahkan saja, tapi nggak usah namanya ya. Ii desu ne, ii ne. Oh, hai Sensei. Hai Sensei. Ya, Sigi Irfan Sang. Tidak boleh menyebut merek. Oh, mereknya. Takutnya nanti kena ini copyright kita ya. Oke, silakan Irfan Sang. Ya, kalau saya itu sejak 1 tahun yang lalu gitu Sensei belajar bahasa Jepang. Kan awal Januari itu saya belajar kan tahun lalu gitu kan. Belajar sampai 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan tuh ada corona gitu kan. Nah, corona kalau nggak salah sekitar 4 bulanan saya berhenti dan saya nggak belajar apapun gitu, fokus kerja aja gitu di rumah. Iya. Nah, jadi lupa lagi. Terus saya pindah LPK lah gitu kan, karena emang di LPK sebelumnya belum nggak ada job terus gitu kan. Pindah baru 2 hari belajar, ikut tes dan alhamdulillah keterima di sini gitu, yang sekarang lagi pendidikan gitu. Berarti dulu sempat belajar, tapi terhenti oleh kolor nona ya. Kolor nona takut sama kolor nona nih berarti ya. Iya. Biasanya orang nyari-nyari kolor nona ini sekarang kok takut sama kolor nona ya. Aduh. Oke, jadi pindah LPK lah ya. Gara-gara ini ya kolor nona ini memang pindah LPK bikin masalah banget ini. Oke, menurut kalian bahasa Jepang itu gimana sih? Susah, gampang atau bagaimana? Apa lebih susah bahasa Jawa atau gimana sih? Ya, silakan Dosi Sang dulu. Sebenarnya kalau susah sih enggak. Wih, mantap. Tapi kalau dibilang mudah sih juga enggak gitu. Soalnya susah enggaknya itu tergantung apa ya, tekad dari personalnya, niat belajar apa enggak gitu. Bener. Soalnya gini, dari
beberapa teman juga. Mm-mm. Contohnya ya yang kayak tadi Irfan Sang bilang ya kan. Iya. Tapi kok masih gitu-gitu aja gitu loh. Mm-mm. Sedangkan saya mungkin belajar baru berapa bulan gitu kan. Ya kalau misalnya dilihat dari umur harusnya lebih perfect lah. Iya, Gitu kan. benar. Daya ingatnya juga masih peka gitu. Ya masih Dibanding muda lah yang ya. udah berumur. Heeh. Iya. Oh, jangan ngebahas umur, jadi saya gimana gitu kalau ngebahas umur. Soalnya kan kemarin Oke, ada yang ulang tahun juga gitu Iya, kan. itu masih 25-an lah ya, jadi nggak tua-tua amat. Ya, Kemarin ada yang ulang tahun tapi nggak ada makan-makan. catering 3 kali loh saya kirim ke situ. Oke, Ya itu silakan. mungkin susah enggaknya itu tergantung sama personalnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya rajin baca, kayak 1 hari 10 kotob baca dalam waktu 1 tahun, udah jozo itu. Oh, benar. Nah, sekarang nih satu pertanyaan menarik nih buat Dosisang. Kalau Dosisang ini kan maaf ya, bukan saya yang ngomong, ini Dosisang yang ngomong tadi ya, karena Hai. umur sudah lumayan gitu loh. Jadi daya ingatnya mungkin agak kurang gitu. Kita anggap seperti itu dulu ya. Nah, di situ kalau Dosisang punya trik tersendiri nggak dalam belajar bahasa Jepang? Jadi untuk mengingat kotoba atau menghafal bungponya dan sebagainya gitu. Ada nggak trik-trik tersendiri? Kalau misalnya ngapalin sih ada. Hmm. 1 hari itu 10. Wow. Habis itu ditulis. Mm-mm. Kalau misalnya udah nggak udah nggak bisa ngingat lagi, ya udah 1 hari minimal harus itu. Dari pagi semua fokus dulu. Nanti siang. Habis itu sebelum tidur minimal baca 1 jam. Udah gitu aja. Oh, punya trik tersendiri. Jadi 1 hari minimal 10 kotoba ya, Dosisang ya. Itu jalan ya Bang ya? Jalan sensei. Oh, alhamdulillah jalan ya. Oke, kalau Irfan Sang gimana nih? Irfan Sang, menurut Irfan Sang bahasa Jepang itu susah apa gampang? Atau Ya, gampang? kalau menurut aku sih balik ke diri kita pribadi juga masing-masing sensei. Ketika seseorang rajin kan otomatis hasilnya akan baik gitu kan. Tapi kalau misalkan kita malas-malasan gitu kan, ya tidak baik. Dan sayangnya gitu kan, saya pribadi masuk yang ke malas-malasan gitu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting males-males gimana gitu ya. Oh, berarti masuk ke ranah males Tapi nih ya. punya tekad sih, punya tekad. Iya, sensei. Tapi kalau saya melihat kalau Irfan ini lebih cenderung orangnya langsung praktek, kayaknya orang yang nggak suka belajar tapi langsung praktek dia. Waduh, macet nih. Nah, itu sensei. Bener-bener sensei, seperti gitulah. Oke, your internet connection is Soalnya kalau materi itu kayak beda-beda sama praktek gitu sensei. Oh, iya sih, kebanyakan seperti itu sih ya. Tapi memang harus diisi dengan ini juga sih. Jadi kesimpulannya kalau ingin belajar bahasa Jepang dengan cepat itu berarti tergantung orang ya. Jadi tekadnya seperti apa, cara belajarnya juga seperti apa, seperti itu ya. Iya. Oke, kalau begitu nih, ini udah mulai pertanyaan agak panas nih, agak dalam sedikit nih ya pertanyaannya, agak serius maksudnya. Itu sampai saat ini ya, kalian sudah belajar di LPK juga. Entah berapa tahun saya nggak tahu. Nah, terus akhir-akhir ini atau apakah sudah ada berita untuk keberangkatan kalian gitu? Jadi kapan berangkatnya, tanggal berapa itu sudah ada apa belum sih? Silakan, Dosisang boleh. Kalau misalnya kalau misalnya untuk jadwal pertama sih emang bulan Maret ya kan untuk tanda tangan kontraknya. Dan mungkin kemarin juga bisa juga diajuin kalau misalnya nggak ada lockdown di Jepang gitu. Cuma untuk sementara ini belum ada pemberitaan lebih lanjut kapan kita harus berangkat, kapan kita harus MCU atau bikin visa, itu juga belum ada kepastian juga. Oh, jadi belum ada kepastian lah ya, Mas Dosisang ya. Oke, kalau Irfan Sang gimana pendapatnya? Ya, kalau pendapat saya sih itu hampir sama juga sama Mas Dosi. Ada yang ngerebet nih handsetnya, coba. Hampir sama kayak Mas Dosi sensei. Oh. Dosisang. Iya. Atau kan kalau misalkan lancar-lancar aja, kalau nggak ada corona gitu kan, mungkin hari ini tuh
udah ada di Jepang gitu kan. Cuman Oh, karena iya. ada corona jadi terpending gitu. Mm, mm, mm. Oh, jadi terbentur oleh yang namanya corona ya. Jadi seharusnya sih sudah Iya, berangkat dan mungkin sudah ada di Jepang, tapi karena corona ini jadi dipending lagi seperti itu ya. Mm, mm. iya Sensei. Hai. はい。ちょっと残念ですね、それは。でも、仕方ありません。仕方ない。仕方がありませんね. Oke, kalau begitu sekarang apa yang kalian rasakan ya? Sekarang kan kita tahu nih, lagi kondisinya lagi corona dan corona lagi ya, apa-apa sedikit corona itu apa namanya? Apa yang kalian rasakan? Jadi karena corona dipending, jadi tim pending seperti itu, merasa gimana gitu? Bisa nggak ungkapin perasaannya? Silakan Dosisang dulu. Baik. Ya sebenarnya ada apa namanya? Tergantung pemikiran ya. Kalau misalnya kita pikirnya negatif gitu, Mm-mm. kita ke pending, itu pasti bakalan ngeluh. Hmm, Di sini udah lama, ngabisin biaya banyak, ya kan. benar-benar. Cuma kalau misalnya berpikirnya positif ya, wah mungkin karena ada pendingan ini, karena ngerasa kita kurang mampu dalam bahasa gitu. Mm-mm. Mungkin belajarnya lebih digiatin lagi. Mm-mm. Ibarat kita kayak ini loh kesempatan kamu buat belajar gitu loh sebelum sampai Oh, berangkat gitu. iya benar-benar. Kalau Irfan Sang gimana nih Irfan Sang? Ya kalau perasaan saya sendiri sih ya lumayan cukup sedih gitu kan. Mm-mm. Karena eh, selain saya udah lama pendidikan gitu kan sebelum di LPK kan sebelum kesini di LPK dulu kan lama gitu kan. Nah karena itu mungkin Sensei. Jadi eh, ada perasaan stres lah dikit gitu karena adanya Oh. ini gitu, perpanjang. Heeh. Jadi kebetulan ini ada 2 orang juga, jadi versinya dua ini ada 2 versi ya. Jadi ada orang kita ambil positifnya aja. Jadi yang pertama mungkin kita bisa ambil dengan depending-nya ini kita bisa belajar lebih banyak lagi atau ada yang kecewa ya. Kecewa karena apa ya? Harusnya sudah Ya. mulai di Jepang tapi depending karena apa? Karena ada yang namanya corona ini gitu. Jadi itu semua ya jawaban yang kalian berikan itu semua sah-sah saja. Jadi setiap orang itu punya apa namanya cara untuk menanggapi sebuah masalah itu benar-benar sah-sah saja. Tetapi sangat disayangkan sekali ya, karena memang benar-benar ini ya musibah yang namanya musibah dunia ya. Jadi kita juga nggak bisa eh, apa ngomong apa-apa juga gitu. Ya kecewa ya udah kecewa. Yang ini ya udah pakai semangat aja gitu ya intinya ya. Tapi harapan Sensei ya tetap semangat dan kita juga tetap Baik. optimis kalau bulan 3 ini kalian memang benar-benar bisa berangkat dan terbang ke negeri Sakura ini ya. Mm-mm. Kita berdoa aja, Amin. mudah-mudahan semua berjalan Amin lancar. Sensei. Oke. Nah, oke, untuk selanjutnya agak sedikit lebih sensitif lagi nih pertanyaannya nih. Sampai saat ini dari awal kalian masuk LPK sampai sekarang nih, itu sudah habis berapa biaya? Sudah menghabiskan berapa uang itu? Kalau kalau berkenan silahkan katakan jumlahnya berapa. Kalau nggak apa-apa. Kita kasih kisaran aja nggak apa-apa. Itu terserah kalian. Karena Sensei juga ini karena ada beberapa orang juga malu kan ngucapin kayak gitu. Tapi terserah kalian mau jawabnya gimana. Silahkan. Dosisang dulu. Baik. Wow. Sebenarnya untuk biaya itu tergantung personalnya juga sih sebenarnya. Iya. Jadi gini, semua kita untuk belajar pembiayaan kayak berangkat lah, ya udah nggak umum, udah bukan rahasia umum lagi gitu kan. Iya benar. Sekitar 20 sampai 30 ya kan. Itu sebenarnya untuk biaya pendidikan, biaya diklat lah untuk pembelajaran bahasa Jepang. Cuma di luar itu mungkin lebih besar gitu. Contohnya kayak bikin paspor, visa, ya kan. Iya benar. Dan yang lebih besar lagi itu sebenarnya kebutuhan pribadi sebelum berangkat itu lebih besar. Benar. Berarti kalau misalnya ya sekitar kalau misalnya pengen berangkat minimal sediain uang ya 40-an lah untuk 40-an. jaga-jaga gitu. Kecuali kalau misalnya orangnya emang bisa memanage keuangan sih, sebenarnya kurang dari itu juga cukup gitu loh. Oh iya. Oh berarti
Saya tanggapin dulu ya, ini ya, Mas Dosisang. Jadi berarti di sini juga sebenarnya sih nggak terlalu mahal ya, maksudnya dalam artian kalau kita sepengetahuan Sensei nih ya, kalau di setiap LPK itu mungkin harganya beda-beda, tapi nggak lebih dari yang namanya 35 sih normalnya ya. Dan di sini juga Iya. masih dalam batasan 20 sampai 25. Nah, tapi itu di luar ini ya, di luar paspor, visa seperti itu kita sendiri yang luarin ya. Iya. Oh, jadi Iya. totalnya sekitar 25 lah ya, kalau alurnya normal ya. Tapi sekarang alurnya lagi yang Iya, namanya normal. depending segala macam, jadi otomatis itu bisa melebihi Nggak namanya normal. nggak normal ya, jadi nggak normal. Ya benar-benar nggak normal dan Iya. kebutuhan keuangan itu yang yang harus dikeluarkan itu jauh lebih banyak dari yang seharusnya tidak dikeluarin seperti itu berarti ya, Mas Isang ya. Jadi Iya. kalau ada yang ini minimal 40 ada berarti bisa gitu loh intinya ya yang tadi yang Mas Dosi sampaikan ya. Kalau pinter Iya. minutes sih namanya uang gitu ya. Hai hai. Ja Irfan-san, do desu ka? Ini dihitungnya di awal masuk saya ke APK apa gimana? Dari awal masuk LPK, dari ngabisin dari awal sampai Oke. sekarang udah habis berapa gitu deh. Kalau misalkan mau dikalkulasikan gitu. Ya sekitar Jangan bilang 100. 40 lah sama 40 ya. Sensei. Oh iya, untung nggak Sekitar 100 40 dibilang. lah. Ya, sekitar 40. Sama 40. segalanya. Cuman Oh. untungnya kan Mm-mm. saya sambil ada sampingan juga gitu kan, kayak jual parfum, jual ini gitu. Jadi ada apa? Masukan Ada gitu. bantuan lah dikit gitu, Oh. kebantu. Kayak gitu. Oh, jual Iya. parfum juga nih. Ada masukan. Jual parfum juga Iya. ya? Iya. Oh, tapi kalau ketemu saya kok selalu bau kambing. Gimana Jual itu? parfum. Nggak dipakai ini parfumnya, dijual aja. Dijual aja Sensei. Aduh, jangan dijual aja, dipakai sekali-sekali. Oke, biar nggak panas, biar nggak panas ya. Nah, yang berikutnya Siap. nih, ya benar-benar yang berikutnya nih, kita ke Dosisang dulu nih. Kalau Dosisang, kita berandai-andai nih sekarang nih. Tadi udah panas, sudah masuk ke daerah sensitif, udah bukan daerah itu ya, maksudnya ke pertanyaan yang sensitif ya, bukan ke daerah-daerah yang lain ya. Nah itu sekarang misalkan nih, kalau udah ke Jepang nih, nah bekerja di situ, misalkan ingin punya bisa ngumpulin uang berapa sih yang ingin dikumpulin gitu? Punya rencana nggak? Kalau saya bisa ke Jepang, saya ingin minimal punya tabungan sekian gitu, dengan kontrak yang sekarang gitu. Ya. Dengan kontrak 1 tahun nih ya, minimal itu bisa balik modal sama nabung ya sekitar Bener, 100 juta lah. Balik modal plus itu di luar modal apa ini? Di luar lah Sensei, di luar. Modal. Kalau Oh. misalnya 100 juta sama balik modal ya sama aja bohong 1 tahun gitu loh. Iya benar, Itu namanya nggak kerja di sana. Iya, benar. Seneng-seneng. Di sini pun kita kerja kalau dalam setahun itu mungkin kalau lancar ya 60 masuk ya. Iya. Oh benar. Oke, berarti total kita hitung-hitungan 140 lah ya, 140. Ayo. Jadi semua dah itu. Oh iya. Kalau Irfan Sang bagaimana Irfan Sang? Mungkin 200 mungkin Irfan Sang? Ya kalau saya cuman ya balik modal Sensei, terus ada tabungan buat beli tanah sama biaya nikah aja gitu cukup alhamdulillah. Wih, nikah nih. Oh iya. Oke lah, yang penting cukup minimal balik modal. Itu minimal banget lah ya, balik modal terus punya tabungan buat nikah, dan kalau bisa ada lebih sedikit lah ya minimal ya, Irfan Sang ya. Nah, kalau misalkan nih Irfan Sang atau Dosisang ini, kalau misalkan nih ya, udah pergi ke Jepang nih, sekarang kan kontraknya cuma setahun nih. Nah, udah ke situ, terus ditawarin lagi nih, mau nggak kerja lagi setahun di sini, gimana? Mau nggak? Wah, kalau saya pribadi sangat mau Sensei. Wih, sangat Dan mau. jika pacar memutuskan, ya nggak apa-apa lah gitu kan, masih banyak gitu. Oh, kayak gitu. Pacarnya denger woy. Ntar ada yang marah loh di WhatsApp ini, marah-marah ya. Oke, kalau Dosisang gimana? Kalau saya emang rencana setelah selesai minimal harus punya N4 dulu. Kalau misalnya emang boleh nggak pulang langsung nerus ya, saya langsung nerusin untuk TG sekitar 5 tahun lagi. Wow. Jangan 1 tahun, nanggung Sensei. Nanggung 5 tahun. Ya, 5 tahun aja sekalian, sabet aja ya. Iya. Wow.
Itu udah ini diobrolin juga sama Tapi kalau keluarga. misalnya Ya. emang Udah udah ada Sensei. Tapi kalau misalnya belum apa namanya punya N4 ya mungkin harus pulang dulu Pulang dulu. ngejar N4 Oh ya ya. baru berangkat lagi. Mungkin dalam setahun ini mungkin dibarengi dengan belajar mungkin ya, bekerja sambil belajar dulu ya, dan mudah-mudahan itu bisa Iya. terrealisasi ya, minimal dapat N4 dulu. Kalau setelah itu kan mungkin gampang lah buat nyari kerja lagi ya, buat TG lah ya. Nah, yang terakhir nih, sekarang kan kita tahu nih ya, situasi kayak sekarang ya, ekonomi juga lagi turun-turunnya dimanapun itu, entah di Jepang, entah di Indonesia juga sama. Dan untuk keberangkatan kalian juga mungkin udah beberapa kali dipending juga. Dan ini harapan ke depannya apa sih? Misalkan harapan yang saya ingin ini gitu misalkan. Ada nggak harapan-harapan untuk ke depannya nih? Khususnya untuk Dosisang dulu nih, harapan terbesarnya apa nih tahun ini nih? Ya harapan terbesarnya untuk corona ya cepat hilang ya kan. Amin. Karena emang istri saya juga jualan gitu Oh, di depan sekolahan. Kalau misalnya sekolah nggak berangkat, bener. istri saya jadi nggak jualan gitu sih. Iya. Apalagi ini udah hampir setahun ya. Ini nggak apa? Iya. Kalau nggak aktif berarti udah nggak jualan, setahun juga nggak jualan. Ini Dosisang. Iya nggak jualan ya. Yang pertama itu corona cepat hilang. Terus ya semoga aja untuk kedepannya saya bisa betah lah di Jepang gitu. Soalnya Ya, emang itu bener. kedepannya saya pengen ngajak jalan-jalan anak sama istri ke Jepang. Wih, mantap. Saya doakan biar pertama kita coronanya ini hilang, terus yang kedua itu semua dilancarkan dan bisa betah di Jepang ya. Mudah-mudahan bisa betah. Itu kembali ke Dosisang aja nanti kalau betah dan enggaknya itu ya. Oke. Oke, silakan Irfan Sang, bagaimana harapan dan ininya ke depan? Ya harapan saya pribadi gitu kan, semoga dunia lekas membaik. Iya benar-benar. Dari segala-segala yang buruk gitu kan. Baik dalam segi ekonomi ataupun apa, pokoknya harapannya lancar semualah pokoknya gitu. Iya benar, amin. Jadi minimal lancar semua baik saya berangkat ke sana lancar gitu. Benar. Dan jadinya kita juga kalau keluar udah nggak pakai masker lagi ya, udah jenuh kita pakai masker ya, kemana-mana mesti pakai masker. Jadi kasihan, ya saya kasihannya sama ini, kalau Dosisang udah nikah nggak apa-apa, dan saya juga belum soalnya. Kalau kasihannya sama Irfan, mukanya ganteng ditutupin pakai masker nggak kelihatan ya. Jadi kasihan, ganteng nggak ada yang lihat ya. Kita doain aja dah sama-sama biar apa kedepannya. Ya benar. Kedepannya semua ini bisa berlalu lah dengan ini ya, karena juga benar-benar apa namanya pengaruhnya luar biasa ke arah buruk ya, benar-benar jelek banget. Oke, untuk interview kali ini saja sih, sampai di sini dulu ya. Jadi terima kasih sekali waktunya ya. Ini saya banyak banget bisa belajar dari kalian juga, dan terutama waktunya terima kasih banget ya. Udah harusnya libur, harusnya istirahat, saya ganggu, saya minta waktunya sebentar. Terima kasih sekali. Tapi ini akan jadi sebuah kenangan buat kita ya. Nanti setahun lagi kita lihat ini, oh saya pernah ini sama Bli Dewa, saya juga pernah ini sama Dosisang. Ini akan jadi sebuah kenangan. Itu mungkin yang akan menjadi melekat di hati saya nanti. Terima kasih sekali videonya ya. Hai Sensei. Hai Sensei, doitashimashite. Dewa, kokomade. Hai. 今日はありがとうございました。お疲れ様でした。また今度。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。